Bab 1740. Tetua Qi. Liano Hela menemukan jawabannya. Yang benar-benar ingin dipinjam Mileye sebenarnya adalah Tetua Qi. Liano Hela memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata lagi, "Jangan khawatir senior, ketika senior itu mengikuti aku, dia tidak perlu mengambil tindakan, ikuti saja aku sepanjang waktu. Jika terjadi sesuatu, dia tidak perlu mengambil tindakan." Liano Hela hendak berbicara, ketika Yesa Hela tiba-tiba berkata, "Aku akan mengikutimu." Liano Hela memandang Yesa Hela. Yesa Hela berkata dengan lembut, "Beri aku setetes darahmu." Mileye segera melenturkan jarinya, dan setetes darah melayang di depan Yesa Hela. Yesa Hela membuka telapak tangannya untuk menangkap tetesan darah. Dia melihatnya sejenak, lalu menoleh ke arah Liano Hela. "Di atas garis darah klanku." Di atas garis darah klan Hela. Liano Hela terdiam. Yesa Hela berkata lagi, "Ayah, jangan khawatir, kapan saja, aku akan mengutamakan keluargaku." Liano Hela menghela nafas dengan suara rendah, "Nak." Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Paman, jangan khawatir, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakan Nona Yesa lagi. Kapan saja, aku akan menganggapnya sebagai hal yang paling penting." Mendengar ini, tubuh Liano Hela sedikit gemetar, dia menoleh untuk melihat Mileye tanpa bicara. Liano Hela memandang Mileye, "Kamu termasuk jantan dalam hidup ini." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye memandang Yesa Hela, "Nona Yesa, ayo pergi." Yesa Hela sedikit mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya pergi. Di sisi lain, Liano Hela berdiri di atas awan dan menatap Mileye dan yang lainnya di bawah dengan diam. Saat ini, seorang wanita berkostum istana muncul di samping Liano Hela. Wanita itu memandangi Mileye di bawah, dan berkata dengan lembut, "Kenapa?" Liano Hela berkata, "Yesa ingin membantunya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku khawatir tidak sesederhana itu." Liano Hela mengangguk. Wanita itu berkata dengan suara berat, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa orang di belakangnya adalah putri suci Dewa Maya itu?" Liano Hela berkata dengan lembut, "Apakah itu putri suci Dewa Maya atau bukan, yang pasti orang di belakangnya tidak sederhana." Wanita itu mengangguk, karena anak laki-laki ini berani datang ke dunia keabadian, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, tetapi dia masih belum memiliki kesempatan untuk menang. Liano Hela berkata sambil tersenyum, "Tunggu dan lihat saja." Wanita itu tiba-tiba berkata, "Untuk apa dia meminjam seseorang?" Liano Hela menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Wanita itu melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Apakah nantinya setelah dipinjam takkan sanggup bayar kembali?" Wajah Liano Hela langsung muram. Mileye langsung membawa Yesa Hela keluar dari alam Hera, dan di bawah kepemimpinan Yesa Hela, semua orang langsung pergi ke pegunungan keabadian. Di tengah jalan, Yesa Hela tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu?" Mileye tertawa dan berkata, "Hidup." Yesa Hela melirik Mileye, "Apakah kamu ingin bergabung dengan klan Hela?" Mileye menggelengkan kepalanya. Jika dia memilih untuk bergabung dengan klan Hela sekarang, Livy dan yang lainnya akan mati. Tahukah kamu, Livy dan yang lainnya semuanya ada di klan Ye sekarang. Dia harus mengatakan bahwa wanita itu sangat banyak akal. Begitu dia datang ke klan Ye, dia langsung jatuh ke posisi pasif. Memikirkan hal ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika wanita ini tidak mampu, dia tidak akan menjadi ketua klan Ye. Musuh terlalu pintar, sepertinya bukan hal yang baik. Pada saat ini, Yesa Hela tiba-tiba berkata, "Di sini."
Semua orang berhenti. Di kejauhan, ada barisan pegunungan. Di antara pegunungan, ada awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Pegunungan keabadian. Yesahela berkata, apakah kamu sudah tahu tentang dunia keabadian? Mileye mengangguk, aku mengerti sedikit, tapi aku masih ingin mendengarnya darimu. Yesahela sedikit mengangguk, di dunia keabadian, ada 4 keluarga besar dan 2 sekte. Keluarga terbesar saat ini adalah klan Xiao, diikuti oleh klan Ye, lalu klan Hela dan sekte Gu. Klan Xiao bangkit karena perselisihan internal klan Ye, sekarang master teratas di klan mereka jauh di atas klan Ye, tetapi klan Xiao tidak berani meremehkan klan Ye karena wanita klan Ye itu sangat kuat, dan dia adalah salah satu dari 4 master top di dunia keabadian saat ini. Selain itu, klan Ye memiliki sekelompok master misterius. Mileye sedikit mengernyit, master misterius. Yesahela mengangguk, ketika dia berurusan denganmu saat itu, 10 master misterius muncul di klan Ye. 10 master ini melenyapkan tetua yang mendukungmu, padahal tetua itu semuanya sangat kuat. Kekuatan 10 orang itu adalah misteri. Oleh karena itu, meskipun banyak master meninggal dalam kekacauan internal klan Ye, seluruh dunia keabadian tidak ada yang berani meremehkan klan Ye. Berbicara tentang ini, dia melirik Mileye, bahkan sekarang, klan Ye di bawah kepemimpinannya masih tidak takut pada klan Xiao. Mileye berkata dengan lembut, jadi, dia memang lebih kuat dari Dewa Ye waktu itu. Salah. Yesahela memandang Mileye, ketika kamu ada, klan Ye mencapai puncak yang sebenarnya, bahkan melampaui klan Dewa Maya yang dulu menakutkan. Saat itu, klan Ye membuat kami semua kewalahan. Saat itu, jika kamu tega untuk menentangnya, kamu punya kesempatan, karena sebagian besar tetua di klan mendukungmu. Sayangnya, kamu tidak pernah berpikir seperti itu. Dewa Ye. Mileye mengangguk sedikit. Sepertinya Dewa Ye ini benar-benar kuat saat itu, cukup kuat sehingga bahkan wanita itu harus melakukan serangan mendadak. Yesahela berkata lagi, ada juga 2 sekte, yaitu sekte misteri dan sekte ilahi. Kekuatan kedua sekte itu tidak sederhana. Mileye tiba-tiba bertanya, mengapa klan Dewa Maya menghilang? Yesahela berkata dengan lembut, karena mereka memancing kemarahan publik, mereka ingin memonopoli seluruh dunia keabadian, jadi mereka dibunuh oleh semua orang dengan bergandengan tangan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, semua kekuatan bergandengan tangan. Yesahela mengangguk, saat itu, semua kekuatan bergabung. Berbicara tentang ini, setelah hening sejenak, dia berkata dengan lembut, saat klan Dewa Maya dihancurkan, klan Ye paling diuntungkan. Sambil berbincang, semua orang sudah memasuki pegunungan keabadian. Dipimpin oleh Yesahela, kerumunan datang ke sebuah gunung besar. Yesahela melihat ke gunung besar di depannya, ini adalah tambang kristal yang dikendalikan klan Hela. Sekarang milikmu. Mileye melirik ke dalam gua, dan berkata, apakah kristal akan diproduksi di dalamnya? Yesahela berkata, kristal gaib keabadian yang lebih kasar, tapi juga berguna. Mileye mengeluarkan kristal sumber kebenaran agung, bagaimana dengan ini? Yesahela melirik kristal sumber kebenaran agung, lalu berkata, benda ini bagus, jauh lebih bagus dari kristal gaib keabadian tingkat bawah ini, tapi tidak sebaik kristal gaib keabadian kualitas super. Bersambung. Bab 1741. Tuan Muda Ye membual. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye. Ayahku terkejut ketika kamu mengeluarkan benda ini. Karena sumber energi kebenaran agung di dunia luar pada dasarnya telah dihisap bersih oleh dunia keabadian. Mileye tercengang.
Kisap bersih. Yanyesa Hela mengangguk. Ada satu penyebab utama mengapa sumber energi kebenaran agung di dunia luar menghilang begitu cepat, yaitu telah diserap oleh dunia keabadian. Namun, orang luar sama sekali tidak mengetahuinya. Mileye berkata dengan suara yang dalam. Pantas saja energi spiritual di sini begitu kuat. Ternyata seperti ini. Yanyesa Hela menatap kristal sumber energi kebenaran agung di tangan Mileye. Ketika melihat benda ini, yang pertama kali terpikir oleh ayah dan pikiran aku adalah bahwa ada dunia di luar yang tidak diketahui, dunia keabadian. Mileye tidak berbicara. Ayahnya berkata ingin melihat-lihat, tetapi dia tidak datang ke dunia keabadian. Dengan kata lain, ayahnya mungkin pergi ke tempat lain. Kemana perginya? Liga Tao Pedang ini. Seberapa kuat Liga Tao Pedang ini? Dia tidak tahu. Justru karena dia tidak tahu maka dia tidak akan menggantungkan semua harapannya pada Liga Pedang ini. Jika tidak dapat diandalkan pada saat itu, bukankah akan merugikan semuanya? Saat itu, Yanyesa Hela tiba-tiba berkata, orang-orang klan Hela telah mundur. Sekarang tambang ini milikmu. Apa yang akan kamu lakukan? Mileye melirik jalur biji. Pergi ke klan Xiao. Yanyesa Hela menatap Mileye. Pergi ke klan Xiao. Mileye mengangguk. Yanyesa Hela berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu tidak akan kembali ke klan Ye? Mileye tersenyum dan berkata, belum. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Daoyi bertiga mengikuti. Setelah hening sejenak, Yanyesa Hela pun mengikuti. Dia agak bingung dengan niat Mileye. Nyatanya, Daoyi bahkan tidak mengerti maksud Mileye. Apa yang orang ini coba lakukan? Setelah beberapa saat, semua orang datang ke dunia klan Xiao. Begitu dia datang ke dunia klan Xiao, seorang lelaki tua muncul di depan Mileye. Tepat ketika lelaki tua itu hendak berbicara, Mileye tiba-tiba berkata, tolong senior sampaikan kepada ketua klan. Mileye klan Ye ingin bertemu. Pria tua itu melirik Mileye. Tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu muncul lagi di depan Mileye. Tuan muda Ye silakan. Dipimpin oleh Pak Tua itu, mereka datang ke sebuah gubuk jerami. Di depan gubuk jerami terdapat kebun sayur. Saat itu ada seorang bapak tua yang sedang mencangkul di kebun sayur. Melihat Mileye dan yang lainnya datang, lelaki tua itu meletakkan cangkul di tangannya dan berkata sambil tersenyum, haruskah aku memanggilmu Dewa Ye atau Tuan Muda Ye? Mileye tertawa dan berkata, Mileye. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kalau begitu Tuan Muda Ye. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi meja kayu dan duduk. Lalu berkata, Tuan Muda Ye, duduklah. Mileye duduk di depan lelaki tua itu dan berkata langsung, bantai klan Ye. Mendengar ini, semua orang, senyum di wajah lelaki tua itu juga berangsur-angsur menghilang. Tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia menatap Mileye. Tuan Muda Ye sangat lugas. Aku sangat kewalahan. Mileye tertawa dan berkata, bantai klan Ye. Itulah tujuan perjalananku. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, setahu aku, Tuan Muda Ye sangat pandai bermain-main. Hari ini, aku ingin mendengar Tuan Muda Ye bermain-main. Ayo. Silakan mulai penampilanmu, Mileye. Lelaki tua itu tertawa. Tuan Muda Ye sangat lugas. Jadi aku tidak akan berbohong. Aku berbicara sedikit belak-belakan. Maafkan aku. Mileye membentangkan telapak tangannya. Roh pedang muncul di tangannya. Dia meletakkan roh pedang di atas meja. Senior, aku mendapatkan pedang ini secara kebetulan. Aku ingin meminta senior untuk melihatnya. Pria tua itu melirik roh pedang.
Dan sesaat matanya menyipit. Mileye berkata lagi, aku pernah mendengar bahwa garis darah klan Xiao adalah garis darah nomor 1 di dunia keabadian. Aku seorang junior. Aku ingin melihatnya. Pria tua itu menatap Mileye. Melihat garis darah, Mileye tersenyum, merentangkan telapak tangannya, dan garis darah mendidih di tubuhnya. Bang! Dalam sekejap, kekuatan garis darah yang kuat muncul di sekelilingnya. Melihat garis darah ini, wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi serius. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menoleh dan melihat ke samping. Gesi, sajikan teh untuk Tuan Muda Ye. Segera, seorang wanita keluar. Wanita itu masih sangat muda, sekitar 20 tahun, dan dia sangat cantik. Wanita itu menuangkan secangkir teh untuk Mileye, lalu mundur ke pria tua itu. Mileye menyimpan kekuatan garis darahnya. Dia menyesap cangkir tehnya, lalu berkata sambil tersenyum, klan Hela telah menyatakan dukungan penuhnya kepadaku. Aku tidak akan pernah menyerah jika aku tidak membunuh klan Ye. Mendengar ini, Yanyesa Hela menoleh untuk melihat Mileye. Pikirannya linglung. Lelaki tua itu melirik Yanyesa Hela, lalu menatap Mileye. Ternyata begitu. Namun, aku sedikit penasaran dengan identitas Tuan Muda Ye dalam kehidupan ini. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Ye bisa memberitahuku. Mileye meletakkan cangkir tehnya, lalu tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar aura protagonis. Di dalam menara kecil, pria tua itu sedikit mengernyit. Aura sang protagonis. Mileye berkata dengan serius, sejujurnya, aku adalah protagonisnya. Aku memiliki aura protagonis. Karena ingin menyombongkan diri, Mileye harus menyombongkan diri setinggi mungkin. Toh lelaki tua ini pasti belum pernah ke dunia Bima Sakti. Dia tidak tahu siapa tokoh utamanya. Mendengar ucapan Mileye, menara kecil di menara penjara alam tercengang. Bersambung.